Shalom, selamat pagi saudaraku. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan di dalam proses yang bertahap untuk mengembalikan umat pilihan. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi umat pilihan saudaraku. Dikembalikan ke rancangan Allah semula, di mana di dalam proses yang bertahap itu umat pilihan harus memberi respon yang memadai. Jadi di dalam keselamatan terdapat unsur-unsur penting yang harus kita pahami. Unsur keselamatan yang pertama itu adalah tindakan Tuhan memberi anugerah kepada manusia melalui penebusan darah Yesus. Itu unsur pertama. Supaya manusia itu dibenarkan walaupun belum benar. Garis bawah ini. Beberapa waktu yang lalu di dalam pendalaman Alkitab saya membahas tentang ini, saudaraku. Di situ saya paparkan bahwa manusia itu mendapatkan justification atau boleh dikatakan pembebasan, tetapi manusia ini belum berubah dari kodratnya. Dianggap benar dan dibawa kepada Allah. Itu gambarannya. Hanya oleh darah Yesus, tidak ada cara lain untuk itu. Karena darah binatang hanya simbolik. Itu profetik, tindakan nubuatan. Tapi darah binatang tidak bisa menggantikan darah manusia. Darah yang sesungguhnya, yang bisa melepaskan dan membayar, atau sampai di titik manusia mendapatkan point of justification atau dibenarkan, sesungguhnya yang berlaku adalah darah Yesus itu. Unsur yang kedua di dalam keselamatan adalah materai Roh Kudus. Sejak inilah proses keselamatan baru berlangsung, saudaraku. Jangan berhenti. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang merasa sudah selamat berhenti sampai di pengakuan syahadat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Credo. Jadi mereka puas dengan di situ dan tidak berjuang. Namun harus kita tegaskan dulu bahwa prinsip keselamatan hanya dalam Kristus itu mutlak. Amin, saudaraku. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Ini kemutlakan yang tidak bisa ditawar. Tentu keselamatan di sini maksudnya dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan itu harga mati, saudaraku. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak seorang pun bisa menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, kecuali melalui Yesus. Makanya Tuhan berkata, "Aku datang untuk memberi hidup, Zoe. Aku memberi hidup, Zoe, supaya mereka memiliki dalam kelimpahan." Kelimpahan bukan materi, bukan artinya kuantitas juga, melainkan dalam arti quality, saudaraku. High quality. Keselamatan manusia itu diinisiatifi oleh Elohim Yahweh itu sendiri. Itu mutlak. Karena tatanan yang sudah Dia buat, Tuhan Allah Bapa tahu manusia akan terbuang semua. Maka Dia berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus itu, untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tetapi di dalam penyelamatan itu, saudaraku, ada satu unsur yang paling penting, yaitu materai Roh Kudus ini yang akan membawa engkau dan saya setelah tugas pribadi Yesus itu selesai.
dia naik ke surga, maka Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu dan hidupku untuk kita garap bersama dengan Roh Kudus hidup kita. Sampai kita punya di titik very high in quality, saudaraku. Kita berkualitas menjadi pengikut Yesus. Very high in quality menjadi penyembah sejati. High quality. Ini mutlak. Jadi jelas, saudaraku, tidak bisa sembarangan. Ya, unsur yang ketiga di dalam keselamatan adalah proses bertahap. Nah, itu tadi. Goalnya adalah very high in quality. Keselamatan itu bukanlah suatu peristiwa sekejap mata, bukan. Keselamatan tidak boleh digambarkan sebagai suatu titik, melainkan seperti garis panjang yang linear, saudaraku. Proses step by step, bertahap. Dari notos sampai bisa menjadi huios, dari anak gampang sampai bisa menjadi anak Allah yang sah. Tapi banyak orang quit, itu yang jadi problem. Seperti renungan saya kemarin, kekristenan hari ini beda dengan kekristenan yang dihidupkan atau dihidupi oleh Rasul Paulus. Quality-nya jauh. Paulus sampai dipancung pun dia tetap melayani Tuhan. Hari ini Kristen hari ini sulit sedikit, mereka melarikan diri. Jauh, saudaraku. Jauh sekali. Maka proses bertahap unsur ketiga ini seringkali tidak berjalan karena mereka quit. Harga dirinya tercoreng, quit. Sulit, quit. Penuh masalah, quit. Repot, quit. Berat, saudaraku. Tertekan, quit. Bagaimana kita bisa jadi sempurna, very high in quality? Saya tanya, saudaraku. Itu yang kadang merisaukan diri saya. Cuman sulit, saudaraku. Itu pilihan kalian pribadi lepas pribadi. 100-200 orang mendengar ini, renungan seperti ini. 100 respon juga yang kalian dapatkan, yang kalian lakukan. Susah. Maka dari itu saya cuma mau berkata, biar Roh Kudus bekerja dalam hatimu, nuranimu, perasaanmu dan pikiranmu. Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau mau menjadi Kristen-Kristen yang sejati, kau akan tahu kalimat-kalimat ini, renungan ini, kau akan menelisik dalam hatimu, saudaraku. How about your quality di hadapan Tuhan? Karena perubahan panjang ini linear, proses bertahap, panjang, saudaraku. Itu sebuah progresivitas, perkembangan, pertumbuhan seperti organisme hidup. Sebab kita adalah organisme hidup yang terus mengalami proses. Makanya ada pemuritan, ada transformasi. Iman itu bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Hari ini orang Kristen susah. Makanya ada satu poin kalau dalam pengajaran yang saya berikan selalu. Submission itu penting. Penundukan diri. Duduk jadi murid. Suatu hari engkau bisa mengajar jadi guru. Kalau hari ini engkau tidak bisa jadi murid yang baik, bagaimana suatu hari engkau bisa jadi guru yang baik? Karena pemuritan itu penting. Supaya engkau bertumbuh, transformasi. Keselamatan juga pada umumnya dipahami sebagai dipulihkannya hubungan antara Allah dengan manusia. Apakah salah, saudaraku? Tidak. Tapi jangan berhenti di situ. Hubunganmu sudah baik dengan Allah, oke. Tapi harus bertumbuh. Quality of your relationship itu harus berkelas, saudaraku, dengan Tuhan. Kau harus sempatkan waktumu, intimacy with God. Maka engkau akan mendapatkan encountering with God. Itu mau tidak mau. Dan itu bertahap. Maka saya sering katakan, kalau saya berkata, saya mau berpikir tentang harga diri, nilai diri, ego diri,
nama baik, kesenangan diri, saya sudah quit dari pelayanan, saudaraku. Saya tinggalkan pelayanan. Betul. Tapi saya mulai berpikir, saya selalu membandingkan diri saya dengan Paulus. Paulus itu hidup setengah mati mengiring Tuhan, saudaraku. Dia membayar harganya tidak hanya cuma omongan doang, saudaraku. Dia benar-benar, dia lakukan dalam tingkah laku hidupnya. Filosofi hidupnya itu yang membuat saya sampai di titik ini berpikir, saya belum sekuku jarinya. Itu pun saya sudah banyak komplain. Kualitimu di mana, Stephen Lim? Itu yang membuat saya berpikir berulang kali. Tapi orang sampai di titik Paulus, jangankan seperti Yesus, jangan dulu deh, seperti Paulus dulu. Itu pasti orang-orang yang punya hubungan yang ideal dengan Allahnya. Kalau enggak mungkin, saudaraku, orang berani sampai di titik itu. Sampai akhir hidupnya dia dipancung loh, saudaraku. Orang Kristen hari ini berani gak dipancung untuk Tuhannya? Coba tanya dalam diri kita masing-masing, berani gak? Jangankan dipancung, waktu, tenaga, uangmu aja belum berani kau berikan untuk Tuhan. Apalagi nyawamu dipancung. Gak mungkin, saudaraku. Kalau orang-orang itu tidak dengan sungguh-sungguh punya hubungan yang ideal dengan Tuhan. Orang yang sudah punya hubungan yang ideal dengan Tuhan mengerti apa yang menjadi beban hati Tuhan. Dan orang itu pasti ikut memikulnya bersama dengan Tuhan. Menangis bersama dengan Tuhan. Tertatih, meskipun tertatih dia bersama dengan Tuhannya. Beda dengan orang Kristen hari ini. Namun perlu diingat, saudaraku, Tuhan tidak mungkin berjalan dengan orang yang tidak bersih hidupnya. Marah sedikit, keluar kata-kata yang tidak patut. Asumsi negatif, keluar tersinggung sedikit, dendam, marah, ngambek. Waduh. Tapi kalau orang Kristen baru itu maklum. Mereka belum bisa ya, saudaraku, bertahap. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, masih begitu, itu di mana Anda selama ini bersama dengan Tuhan? Kita mendapat perlakuan orang yang menjahati, kita diam. Bahkan kita bisa menangisi mereka. Lah itu yang benar. Dulu kita tidak bisa. Kita diam mungkin dulu, tapi kita dendam, kita mau balas itu. Tapi lambat laun seiring dengan kita bertumbuh, menghayati kesucian Tuhan. Apalagi kalau kita banyak berdoa, puasa, duduk dekat kaki Tuhan, menghayati kesucian Tuhan, kita bisa, saudaraku. Sampai kita bisa berkata, seberapa sih salah orang kepada diriku? Salahku lebih besar aja Tuhan ampuni kok. Benar gak, saudaraku? Hari ini enggak. Saya lihat banyak orang Kristen enggak begitu, saudaraku. Contoh nih. Saya beri contoh di pelayanan gereja saja. Karena memang lingkup saya di situ. Contoh. Jengkel nih dalam pelayanan. Tinggalkan pelayanan. Udah, gak peduli urusannya apa. Udah, saya pokoknya mau pergi dari pelayanan. Coba Anda bayangkan, saudaraku. Kalau dia pengikut Kristus, bukankah dia ikut menangisi jiwa-jiwa? Kalau dia meninggalkan pelayanan, udah tinggalkan, udah gak peduli. Apakah itu gambar pengikut Yesus? Apakah itu gambar seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Apakah itu gambar seseorang yang hidupnya benar-benar dalam penyembahan kepada Tuhan? Saya sedih, saudaraku, saya sering menemukan hal seperti itu. Makanya banyak gereja atau pelayanan yang rusak gara-gara orang seperti itu. Harga dirinya tercoreng, tinggalkan. Wah, gak peduli deh, mau apa, terserah. Yang penting aku jalan. Saudaraku, jadi jangan kita memandang kejahatan orang itu, tapi kita memandang bahwa ada jiwa yang perlu diselamatkan. Ya, kalau ada orang yang menjahatimu, tangisi dia, doakan dia. Ampuni dia. Ya, dan lagi kalau kita mendapat perlakuan jahat, ya,
dengar baik-baik, ada berkat kekal kalau respon kita benar. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus mengalami dan memang harus dialami apa yang Yesus alami. Yesus pun dikhianati, saudaraku. Yesus pun ditinggalkan. Yesus pun hidup di bumi ini tidak karu-karuan, saudaraku, keadaannya. Maka kita harus bertumbuh supaya kita bisa benar-benar mengimbangi Allah. Kita sering berkata, Tuhan besertaku. Tapi apakah kita beserta dengan Tuhan? Maksudnya, apakah kita memiliki karakter yang bisa mengimbangi Tuhan sehingga kita bisa menyenangkan Dia? Apakah kita bisa jadi partner Tuhan? Kalau dulu kita berseru Tuhan, itu karena kita mau diberkati, dilindungi, dijaga, itu pasti. Tapi setelah kita dewasa secara rohani, kita beserta dengan Tuhan, itu artinya aku mau menyenengin Dia, aku mau menyenengin Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan orang percaya harus kudus seperti Bapa itu kudus. Maka dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 Tuhan berkata, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah, kita harus nekat. Makanya hati-hati sekali lagi, saudaraku. Beware dengan pembisikmu di samping kiri kananmu, pasanganmu, orang-orang dekatmu, keluargamu. Kau harus sempurna. Kalau pembisikmu salah, kau hilang dari hadapan Allah. Hidup sebersih-bersihnya, hidup sekudus-kudusnya. Kita harus lewati hari-hari hidup kita dengan teliti dari hal-hal kecil. Apa yang masuk dalam hatimu, pikiranmu, telingamu. Hati-hati, saudaraku. Telitilah hal itu semua. Ya, karena hidup orang yang bersih, yang tidak mencintai dunia, yang mau berjuang, baru bisa pulang dengan Yesus suatu hari nanti. Selamat pagi, saudaraku. Renungkan hal ini. Tuhan memberkati.